illallah. Nomor 3, jihad fisabilillah. Nah, jihad ini banyaklah, bukan perang saja. Salah satu dari jihad itu perang. Kalau perlu perang, perang. Kalau nggak perlu perang, masa bikin perang? Jadi ini yang sering salah orang, jihad itu perang. Salah satu bagian jihad itu perang. Ibaratnya bulat ini lingkaran. Nah, sebagian perang. Menuntut ilmu juga kan jihad. Siapa keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia jihad. Membela kebenaran juga jihad. Mengatakan yang benar di depan penguasa yang zalim, jihad. Ya, banyak jihad itu banyak. Menahan nafsu supaya mau taat sama Allah, jihad. Abu Lahab itu didakwah masuk Islam. Nabi itu harus jalan dari Mekah ke Tanim. Itu kalau naik taksi aja 15 menit. Kan rumah Abu Lahab kampungnya lain, bukan di Mekah. Dia di Tanim, antara Mekah dengan Tanim itu ada kampung Abu Lahab. Sampai sekarang masih ada. Gunungnya sudah diratakan, sudah diganti masjid. Nah, Nabi itu ke sana naik onta berapa lama? Paling enggak sejam. Ketuk pintu Abu Lahab. Kan paman Nabi itu, ya ami, wahai pamanku, qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, engkau akan sukses dunia akhirat. Nggak usah ucap Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah aja. Ayolah. Nggak mau, dibanting tuh pintu 360 kali. Satu hari hujan badai. Orang di Arab waktu itu kalau hujan badai nggak berani jalan, sebab nggak ada sungai, nggak ada parit. Jalan itu bisa jadi sungai yang menghanyutkan batu-batu sebesar gajah. Sehingga kalau hujan orang minggir, tidak ada orang berani berjalan. Tiba-tiba pintu Abu Lahab digedor, dor. Abu Lahab bilang sama istrinya, Umi Jamil namanya, ini orang yang ngetuk pintu kita ini musafir, pasti sedang kesusahan besar. Nggak mungkin orang kesusahan, kalau nggak kesusahan besar berani menyambung nyawa datang ke rumah kita. Mesti dia mau menyampaikan sesuatu yang sangat mendesak. Aku berjanji, kata Abu Lahab, orang yang ngetuk pintu ini, apapun dimintanya akan kubantu. Istrinya pun bilang, iya bang, menyambung nyawa. Sekali dibuka, Rasulullah bahasa kuyup. Wahai pamanku, ada hal yang penting yang aku mau sampaikan. Oh ya pasti. Sekali ini aku percaya. Nyambung nyawa, apa? Ucapkanlah la ilaha illallah. Engkau akan sukses dunia akhirat. Dibanting tuh pintu. Istrinya kok dibanting? Dia lagi. Dia lagi nggak bosan-bosan. Sampai mati Abu Lahab baru berhenti Nabi mendakwah. Kalau amar ma'ruf Nabi begitu. Diludahi. Pergi masjid diludahi. Nabi nggak cari jalan lain, tetap aja situ. Pergi diludahi, pulang diludahi, pergi diludahi, pulang diludahi. Sampai satu hari Nabi datang, kok nggak ada ludah ini. Tanya-tanya nggak ada ludah, zuhur nggak ada ludah, asar nggak ada ludah. Yang mana? Yang punya rumah sini kemana? Nggak tahu. Udah seharian nggak muncul. Nabi beli buah sekeranjang, diketuk pintu yang punya rumah, dok. Dari dalam jawab, suaranya pelan. Siapa? Saya Muhammad. Gemeter yang punya rumah, makjang banjir ludah lah ini kan. Masuk Rasulullah. Kenapa kamu? Dipegang Rasul, kasih makan, nggak ada yang ngasih makan, nggak bisa bangun, kasih minum, buah-buah kurma, diurut-urut sama Nabi, dikasih susu, bawa ke kamar mandi. Kemudian Nabi pulang, baik-baik ya, besok saya datang lagi, sampai kamu sembuh. Begitu sampai depan pintu, orang ini berteriak, ya Muhammad al-Amin, wahai Muhammad orang terpercaya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan dan Rasulullah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung ucap, aku bersaksi tiada sembahan kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Masuk Islam terus. Orang dulu kalau orang Arab kalau masuk Islam langsung aja ngucap. Mereka menolak ngucap bukan karena nggak bisa ngucap, karena menolak konsekuensi la ilaha illallah itu membuang semua patung dan sembahan lain, itu yang nggak mau. Mana ada orang Arab masuk Islam dibimbing hadu Allah ilaha illallah ilallah, bukan ilallah. Mana ada. Tapi apa yang terjadi? Begitulah lunaknya Rasul kepada hal-hal yang ma'ruf. Tapi kalau mungkar jangan coba Nabi. Kalau ma'ruf luar biasa. Datang satu laki-laki tergopoh-gopoh, anak muda, sesak napas, ya Rasul, apa? Izinkan aku berzina ya Rasul. Umar bin Khattab cabut pedang, kurang ajar ini orang. Nabi senyum. Apa yang Nabi senyum?
Ini orang punya sifat jujur yang luar biasa. Mau zina aja izin. Zina aja langsung sana, kenapa rupanya kan lihat. Rasul kan nggak tahu. Tapi Rasul lihat baik sekali ini anak muda. Mau zina, izin, minta izin. Kebaikannya ini Nabi mau naikkan. Wa qul ja'al haq, datangkan yang baik, wa zahaqal batil, nanti kebaikannya akan menghancurkan kebatilannya sendiri. Rasul senyum. Duduk. Tolonglah Rasul. Saya mau berzina. Jangan, kata Rasul. Saya udah kepepet ini. Perempuan itu sudah mau sama saya. Yang namanya zina itu mau sama mau. Yang namanya zina itu mau sama mau. Dalam bahasa Arab namanya fahsya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kau dekati zina. Zina itu dosa besar yang mau sama mau. Enggak ngerugikan orang. Wasa asabila, sejelek-jelek jalan. Kalau memperkosa orang baru namanya mungkar. Ngisap ganja, fahsya. Jual ganja, mungkar. Bunuh diri, fahsya, nggak ada yang rugi, dia sendiri yang rugi. Membunuh orang, mungkar. Jadi zina itu fahsya, memang mau sama mau. Nabi bilang duduk, kamu duduk dulu, tenang dulu. Tenang dulu. Udah duduk baru Nabi bilang, kamu mau berzina? Iya Rasul, betul. Perempuan mau sama saya. Pokoknya saya udah mau lah, kepepet lah. Kata Nabi begini, kau punya ibu? Punya. Bagaimana kalau orang datang sama kau minta izin zina sama ibumu? Oh nggak bisa, dia kepepet. Ibumu mau? Nggak bisa. Itu harga diri, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia zina sama adik perempuanmu, nggak bisa. Adikmu sudah mau juga, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Langkahi dulu mayatku, kan begitu. Baru Nabi bilang, bagaimana perasaan saudara daripada orang yang mau kau bawa zina itu? Bagaimana perasaan anaknya? Bagaimana perasaan saudaranya? Langsung anak ini nangis. Ya Rasul, memang berpikir dia bejat rupanya. Tolonglah doakan aku supaya aku selamat dari zina. Kata Nabi, buka bajumu. Nabi letakkan kedua tangan Nabi yang agung ke dadanya. Nabi doa, kemudian Nabi membentaknya. Ukhruj ya adu Allah. Keluar wahai musuh Allah. Setan yang menggoda orang berzina. Keluar. Maka kata sahabat ini, sampai aku mendekati ajal, tidak ada satu dosa yang paling kubenci dalam hidupku melainkan zina. Gak marah Nabi, karena kebaikannya itu ada. Satu hari datang anak muda, ya Rasul, saya mau masuk Islam. Wah bagus, kata Rasul, duduk. Tapi ada satu permintaan nih, saya mau masuk Islam tapi nggak bisa berhenti mabuk. Saya mau masuk Islam tapi saya tetap mabuk, itu hobi saya. Nabi bilang, boleh masuk Islam boleh, tapi saya boleh nitip satu permintaan. Boleh, apa itu? Setiap kau mau mabuk, masukkan batu kecil ke dalam gelasmu. Gampang. Deal, oke. Diislamkan sama Nabi. Karena Nabi tahu ini orang jujur. Aku mau masuk Islam, tapi nggak mau berhenti mabuk. Kan jujur itu. Nah udah, masukkan aja batu kecil satu aja. Setiap mau minum satu batu. Oke, dia masukkan batu. Sebulan kemudian penuh batu satu gelas itu. Asal dia minum ketelan batu. Seminum, wah gila, ini minum batu ini. Dan kalau dia buang, nanti jumpa Rasul ditanya, apa kabar batu? Akhirnya dia berhenti mabuk. Begitu Rasul. Kemudian satu hari jumpa Nabi, lihat Nabi wajahnya sudah cerah. Apa kabar kamu? Alhamdulillah Rasul, saya udah nggak mabuk. Oh berhenti. Kenapa? Batu semua. Rasulullah itu kalau yang ma'ruf begitu. Tapi kalau yang mungkar jangan coba-coba. Nabi kirim utusan surat kepada Raja Romawi. Romawi waktu itu super power, ada dua, Parsi dengan Romawi. Tentara Romawi 1 juta. Rasulullah waktu wafat, sahabat itu cuma 124.000 sama yang bayi-bayi. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi kirim, karena nggak perang sama Quraisy, Nabi kirim surat ke Romawi. Dirobek-robek itu surat sama Raja Romawi. Utusan yang bawa surat dibunuh. Itu dalam Islam, dalam internasional, perjanjian internasional, kalau utusan dibunuh, itu berarti pernyataan perang. Rasulullah siapkan pasukan, terkumpul 3.000 orang.
Bayangkan, tentara Romawi 1 juta. Rasulullah kirim pernyataan perang ke Romawi. Romawi siapkan pasukan 30.000, 10 kali lipat. Nabi siapkan 3.000. Nabi khutbah, wahai mujahid, perang kamu tegakkan agama dan harga diri kita orang Islam. Utusan kita dibunuh. Kalau terbunuh panglima perang Ja'far bin Abi Thalib sepupu saya, maka gantinya anak angkat saya Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, gantinya adalah Abdullah bin Rawahah, penghulu Madinah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat, maka kalian pilihlah pasukan kalian sendiri, pilih panglima pengganti oleh diri kalian sendiri. Ada Yahudi lihat Nabi berkhutbah. Yahudi itu bilang, ini 3-3 mesti mati. Kalau Rasulullah bilang ini mati, kalau ini mati, mesti 3-3 mati. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Thalib, Abdullah bin Rawahah sudah tahu bahwa mereka ini pasti mati, sudah tahu. Perang 3.000 lawan. Dulu perang siang aja, kalau malam libur. Maghrib tuh berhenti, besok pagi perang lagi. Tidak ada dulu perang malam. Mati terbunuh 3-3 syahid, dikubur di Jordania di Mu'tah. Diangkatlah panglimanya malam itu Khalid bin Walid, panglima kavaleri, ahli kuda. Beliau katakan, baik saya jadi panglima, sekarang saya perintahkan penunggang-penunggang kuda berangkat semua malam ini juga sejauh mungkin. Sampai di sana selesai sholat subuh kalian tebang pohon, ikat dengan tali. Begitu matahari terbit, perang sudah dimulai, kalian keliling-keliling aja di padang pasir, seret itu pohon sekeliling padang pasir. Siap, langsung dilaksanakan. Pagi-pagi begitu perang sedang berkecamuk, dilihat oleh orang Romawi, abu terbang tinggi ke awan. Apa kata panglima Romawi? Emak, itu kalau diukur-ukur 30.000 pasukan itu, kalau abunya sebanyak itu. Kita ngadepin 3.000 aja udah setengah mati. Apalagi lari. Pasukan Romawi melarikan diri. Bukan pasukan Islam yang melarikan diri, Romawi yang melarikan diri. Kemudian pulanglah, dilempari sampai Madinah, dilempari. Begitu tahu banyak yang terbunuh, perempuan-perempuan melempari, pengkhianat. Lari dari perang kau, pengecut, dilempari Khalid. Sayyidina Khalid bilang, demi Allah saya tidak melarikan diri. Musuhlah yang melarikan diri, kami tidak. Wah, baru berhenti dilempari. Turun Sayyidina Khalid, ditanya Nabi, bagaimana ceritanya kamu ini? Malam itu saya suruh nyeret pakai kuda batang kayu sejauh-jauh keliling-keliling sehingga abunya tinggi, sehingga musuh mengira bantuan dari Madinah datang 30.000 orang. Mereka lari kabur. Kata Rasulullah, tidak boleh tipu menipu kecuali dalam perang. Jadi dalam perang boleh nipu, kalau pemilu nggak boleh.